Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abraham Gabriel Martoridonang dengan NIM 2024 31041. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai knapsack problem. Apa itu knapsack problem? Knapsack problem adalah salah satu permasalahan optimasi dalam ilmu komputer, matematika, dan algoritma. Dengan kata knapsack sendiri yang berarti tas ransel, permasalahan ini menggambarkan situasi ketika seseorang memiliki tas dengan kapasitas terbatas, lalu harus memilih barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam tas tersebut agar dapat mendapatkan keuntungan atau nilai maksimum tanpa melebihi kapasitas. Di sini ada strategi penyelesaiannya dari problem tersebut, yaitu ada dua dari beberapa strateginya, yaitu ada brute force dan greedy algorithm. Dari metode brute force sendiri adalah cara paling sederhana, yaitu untuk menyelesaikan knapsack problem dengan mencoba untuk memasukkan kombinasi barang, yang dimana algoritma akan memeriksa setiap kombinasi, menghitung total berat dan total nilainya, lalu memilih kombinasi dengan nilai terbesar yang masih berada dalam kapasitas tas, karena semua kemungkinan akan diperiksa. Metode ini selalu menghasilkan solusi optimal. Lalu dengan greedy algorithm sendiri, itu dengan strategi penyelesaian yang memilih item berdasarkan keuntungan terbaik pada setiap langkah, tanpa mempertimbangkan kemungkinan pilihan di masa depan. Namun, pada kasus knapsack problem ini, cara ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal karena suatu barang hanya dapat dipilih seluruhnya atau tidak sama sekali. Meski begitu, ini sangat efektif pada fractional knapsack problem, yaitu ketika barang dapat diambil sebagian. Dan penggunaannya di kehidupan nyata. Di sini ada logistik dan pengiriman barang, manajemen investasi dan alokasi anggaran perusahaan. Di sini dari logistik dan pengiriman barang, di sini perusahaan ekspedisi harus memilih barang agar kendaraan tidak melebihi kapasitas, tetapi keuntungan maksimal. Contohnya, itu seperti truk pengiriman, pesawat kargo, dan kapal laut. Lalu juga dengan manajemen investasi, itu juga investor harus memiliki modal terbatas dengan saham, obligasi, dan aset, dengan keuntungan maksimum dan risiko tertentu. Lalu dengan alokasi anggaran perusahaan, perusahaan memiliki budget terbatas yang dimana harus menentukan proyek mana yang harus dipilih agar profit maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, nama saya Flynn Virtual Gavansia dengan NIM 2023 31190. Saya akan mempresentasikan traveling salesperson problem. Yang pertama, apa itu traveling salesperson problem? Tantangan utama itu mencari rute terpendek yang harus dilalui oleh sales untuk mengunjungi sejumlah kota tanpa terlewat. Aturan mutlaknya, setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali sebelum akhirnya kembali ke kota asal. Masalah lain pihaknya, kompleksitas meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah lokasi yang dicari. Sederhananya, TSP menantang kita menemukan rute satu kali jalan tercepat yang mengunjungi semua titik tanpa ada yang terlewat. Namun tantangannya meningkat ribuan kali lipat tiap ada lokasi baru. Yang kedua, strategi penyelesaian TSP. Pendekatan eksak. Yang pertama, menjamin hasil rutin 100% akurat dan paling optimal secara absolut. Yang kedua, menggunakan algoritma terstruktur seperti brute force dan dynamic programming. Yang ketiga, hanya efektif untuk jumlah kota yang sangat sedikit karena waktu proses yang tinggi. Selanjutnya, pendekatan heuristik.
Mengorbankan akurasi mutlak mendapatkan solusi yang cepat dan efisien menggunakan metode adaptif seperti algoritma genetika atau N-colony optimization. Yang ketiga menjadi pilihan standar industri utama untuk menyelesaikan TSP skala besar. Untuk penyelesaiannya, kita bisa memilih antara presisi mutlak yang memakan waktu lama atau metode heuristik cerdas yang menghasilkan rute terbaik dalam hitungan detik. Yang selanjutnya penerapan nyata di berbagai industri. Yang pertama logistik dan distribusi. Merancang rute harian pengiriman barang kurir demi memangkas biaya bahan bakar dan waktu. Yang kedua manufaktur robotik. Mengatur pergerakan lengan saat robot saat menyolder titik-titik PCB secara paling efisien. Yang ketiga rute jaringan data. Menentukan jalur kabel serat optik atau paket data demi meminimalkan latensi koneksi. Di dunia nyata, penyelesaian TSP membantu raksasa logistik menghemat jutaan dolar biaya bahan bakar harian dan mempercepat perakitan komponen teknologi komputer kita. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lanjut ke shortest path problem. Apa itu shortest path problem? Itu adalah persoalan untuk mencari jalur tercepat atau jarak terpendek dari satu titik ke titik lainnya pada sebuah grafik atau jaringan dengan tujuan untuk meminimalkan jarak, menghemat waktu, dan mengurangi biaya atau penggunaan sumber daya. Untuk strategi penyelesaiannya, itu ada 3 metode yang digunakan, yaitu Dijkstra algorithm, yang dimana itu adalah digunakan untuk bobot atau jarak positif, yang memilih jalur dengan jarak minimum secara bertahap. Lalu ada Floyd-Warshall, itu mencari jalur terpendek untuk semua pasangan titik dan cocok untuk graf berukuran kecil sampai menengah. Lalu ada Bellman-Ford, itu dapat menangani bobot negatif digunakan pada kasus yang lebih kompleks. Lalu penggunaannya di kehidupan nyata itu ada transportasi sebagai aplikasi navigasi, menentukan rute tercepat, optimasi jalur kendaraan logistik, lalu bisa juga untuk komputer, jaringan komputer, yaitu untuk menentukan jalur pengiriman data internet paling efisien, lalu juga game atau robotika, itu untuk NPC atau game AI mencari jalan tercepat, atau robot menentukan jalur gerak otomatis. Manfaatnya itu menghemat waktu, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi sistem dan layanan. Ya, sekian.